Halo guys, welcome back to Slick TV. Ya, udah lama banget ya nggak buat konten tentang sneakers. Jadi untuk hari ini gue nggak bahas sama sekali tentang konten sneakers. Jadi di hari ini gue akan bahas sesuatu yang berbeda. Jadi actually gue mau share pengalaman. Jadi di depan kotak gue ini ada dua box guys. Pasti kalian tahu ini boxnya apa ya? Ya, ini adalah box handphone seharga motor guys. Ya, kalian pasti tahu ya ini handphone apa. Jadi kali ini adalah iPhone 6 dan ini adalah iPhone 13 Green yang barusan rilis di Spring Summer pada tahun 2022 oleh Apple. Kalian pasti penasaran kan, kok kenapa gue bisa bertahan, kenapa gue bisa beli iPhone 13 Green ini. Jadi ceritanya adalah gue ini udah pakai iPhone 6 guys, which is iPhone 6 adalah rilisan tahun 2014. Gue beli ini tahun 2017, dimana semuanya pakai dark mode. Ini iOS-nya masih 12 dan belum ada dark mode guys. Ini pasti pakai white mode. Gue butuh handphone yang sangat-sangat reliable. Sementara iPhone ini udah lemot banget guys, iPhone 6. Jadi terpaksa gue harus ganti ke iPhone 13 128 ini, Green ini guys. Karena ya gue butuh banget buat kerja. As you know, kenapa gue pilih iPhone? Karena ya iPhone ini nggak pernah nge-lag ya. Emang ini iPhone salah satu the best. Jadi ini adalah personal preference orang-orang. Oke, kalian pasti penasaran ya guys, kenapa kok gue bisa ganti dari iPhone 6 ke iPhone 13 itu lama banget. Dan gue kok bisa betah kurang lebih sampai 7 tahun bisa bertahan sama iPhone 6. Jadi gue akan ceritain perjalanan gadget gue ya. Jadi iPhone pertama gue itu bukan iPhone 6 guys. Jadi iPhone pertama gue itu adalah iPhone 5. Jadi setelah iPhone 5 gue pakai, setelah berapa lama gue beli iPhone 5 itu pada saat itu Inter, which is itu kondisinya rekondisi. Nah, pada saat rekondisi itu barangnya sampai tapi dalam seminggu rusak guys. Jadi itu benar-benar gak sampai setahun udah gue jual. Akhirnya gue memberanikan diri untuk beli iPhone 6 iBox. Itu tahun 2017. Nah, tahun 2017 gue memberanikan diri untuk beli iPhone 6 yang iBox. Gue itu seneng banget sama brand Apple ya. Jadi gue itu sebenarnya suka banget sama dua brand ya, kalau boleh jujur, Samsung dan Apple. Menurutku semua mereka itu ada kelebihan ya. Kalau dari Samsung itu dari AMOLED-nya, jadi layarnya Dynamic AMOLED sama curve. Gue seneng banget sama layarnya Samsung kalau gue boleh jujur. Cuma yang membuat iPhone unggul yaitu dari sisi chipset. Chipsetnya iPhone ini selalu kuat dan nggak pernah nge-lag guys. Jadi gue suka banget sama iPhone itu dari situ. Apple itu menurutku salah satu HP yang long last. Long last itu dalam arti kalau kita pakai itu bisa bertahun-tahun. Bahkan ada orang, bahkan yang terakhir tuh kalian tahu Chris Evans pakai iPhone 6s guys. Dari berapa tahun, seorang artis, selebriti artis, Captain America pakai iPhone 6 itu lama banget guys. Jadi lama banget sampai gimana ya? Sampai bener-bener gue shock sih. Seorang artis yang penghasilannya miliar gitu, dia pasti pakai iPhone 6. Dan salah satu lagi kenapa gue suka banget sama Apple, jadi softwarenya guys. Jadi softwarenya itu mereka itu update-nya cepat. Sama salah satu yang paling gue suka yaitu desainnya. Jadi kalian pasti tahu ya guys, ketika gue pakai iPhone 6 di tahun 2022 dengan desain seperti ini, itu nggak ketinggalan guys. Karena as you know, 2022 kemarin iPhone rilis SE3 yang desain depannya ini sama persis guys dengan iPhone 6, dengan home button dan screen di atas kotak. Itu yang bener-bener yang salah satu yang gue suka banget dari Apple, yaitu adalah desain yang long lasting. Ya, salah satu pertimbangan gue memutuskan untuk mengambil iPhone 13 dari iPhone 6 karena ya selain iOS-nya udah update, terus laggingnya udah parah banget. Ini HP udah parah banget laggingnya untuk Instagram terutama, sama baterainya guys. Aduh, baterainya ini udah gak kuat sih, setengah hari aja harus udah ngecas sih. Jadi benar-benar gue butuh handphone yang reliable. Jadi pertanyaannya, kenapa bang kok nggak beli 12 Pro aja atau 13 Pro? Kenapa kok ambilnya 13 biasa? Kok nanggung banget sih? Pasti orang bilang kan pasti kayak gitu, kok nggak 12 aja, 12 Pro atau 13 Pro. Jadi karena itu alasannya simple sih. Karena gue dapat harga ini itu kemarin dapat dari potongan iBox sebesar 13,5 dari iBox. Jadi ada promo juga dari cashback dari salah satu e-commerce, gue nggak bisa sebutin. Ya pokoknya dari satu e-commerce, jadi totalnya ini gue cuma keluarin 12,6 untuk iPhone 13 ini sangat worth it, apalagi dengan warna yang warna green ini guys. Jadi warna green ini sangat-sangat worth it banget. Jadi gue tanpa pikir panjang gue langsung kop, dan ini pastikan iBox ya guys. Nah, jadi kenapa juga gue nggak beli yang Inter, karena Inter kan harganya lebih murah tuh, Inter pasti. Karena
untuk Inter itu sebenarnya bagus ya, kan itu kan namanya check IMEI semuanya kan, rata-rata toko itu memberanikan diri garansi IMEI seumur hidup. Jadi mereka itu memberanikan diri garansi IMEI seumur hidup. Tapi based on percakapan gue dengan beberapa expertise ya di Apple, kalau 11 Pro ke bawah itu kalau di Inter masih nggak masalah guys, karena 11 Pro ke bawah itu dia tuh masih di bawah Kemenperin 2020. Jadi Kemenperin itu mulai ketat di tahun 2020, which is itu adalah tahun iPhone 12 keluar. Jadi kalau saran dari gua, ambil iPhone 12 ke atas itu jangan pakai Inter guys, karena itu resikonya besar dan gue nggak berani jamin apakah IMEI itu bisa terus. Nah, kalian pasti juga kepikiran kan, tenang aja bang, toko kan pasti tanggung IMEI-nya kan garansi seumur hidup. Nah, ini gue juga nggak berani jamin juga guys. Kalau tokonya sih ya mereka pasti bilang gitu di awal, karena kan ya mereka kan cari cuan ya guys. Gue pasti ya tahu lah ya, toko-toko semua itu pasti bilang gitu, semua cari cuan. Cuma ya takutnya kan nanti kan kayak IMEI itu jadi kayak Inter itu diinjek guys. Jadi HP-nya tuh diinjek 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, takutnya nanti kalau sering diinjek itu nanti takutnya kan kamu harus bayar terus setiap 3 bulan untuk injek itu. Jadi menurutku lebih resiko. Jadi saran gua mending ambil yang iBox atau Digimark. Jadi kodenya itu yaitu PAA atau ID. Itu udah paling aman guys. Kalau beli iPhone, udah jangan beli yang mahal 1 juta nggak apa-apa guys. Lebih worth it jauh. Karena lu pakai iPhone juga, estimasi gua adalah jangka panjang ya, bukan jangka pendek sih orang beli iPhone. Oh ya, actually kemarin juga sempat kepikiran mau ngambil 13 mini guys. Jadi 13 mini itu ukurannya lebih kecil dari iPhone 6. Cuma gue sih nyaman sih, cuma yang gue repot ini kalau gue ngetik. Jadi gue ngetik itu jempolnya sering ketabrak. Jadi akhirnya gue putusin untuk ambil yang reguler aja sih. Karena ya sebenarnya enak mini sih guys, karena ya lebih simpel, lebih praktis ya. Kalau kantong gampang banget. Kalau 13 ini lumayan besar lah, cuma nggak besar-besar banget. Dan salah satu keunggulan ya, kita langsung ngomong ke iPhone 13 Green ini ya, yang reguler ini ya. Kita ngomong keunggulannya. Yang pertama, yaitu baterainya guys. Ini baterainya banyak banget guys. Bayangin dia waktu SOT-nya itu bisa sampai 8 jam. Itu pun dengan heavy user. 8 jam guys, SOT ya dari iPhone. Dan gue jamin sih ini iPhone dengan chipset A15 Bionic ini benar-benar jadi salah satu keunggulan 13 daripada seri bawahnya. Jadi seri 12 ke 13 itu baterainya ngelipnya itu naik banget guys. Jadi kayak bener-bener kalau gua merasa ya, kalau kita mau baterai 11 itu naik, terus 12 itu agak turun, 13 ini naiknya agak tinggi guys. Jadi bener-bener ini HP bisa tahan seharian. Gue jamin sih 13 biasa ini bisa tahan seharian. Nah, terus yang kedua, gue suka ini adalah karena simple, beratnya guys. Jadi beratnya iPhone 13 ini tuh menurut gue masih relatif wajar ya dengan ukuran segini. Dibanding 13 Pro atau Pro Max apalagi itu sangat-sangat berat guys. Jadi kayak benar-benar menurut gue berat yang paling ideal untuk iPhone dengan ukuran segini itu ya itu 13 regular. Jadi untuk beratnya itu sangat oke banget. Nah, next iPhone 13 itu keunggulannya yaitu bisa MagSafe. Ya kalian tahu lah ya, sekarang kan semua kan bisa MagSafe ya. iPhone 12 bisa, 13 bisa. Jadi kan kayak lebih simple ya. Sekarang kan Apple udah pinter banget, banyak banget aksesoris MagSafe yang dijual di Apple Store atau yang di third party. Kalau saran gue sih ambil di third party aja, guys, lebih murah jauh. Ya, keunggulan selanjutnya yaitu gaming. Ya, pasti kalian ada berapa orang kan beli iPhone itu buat gaming ya. Pasti kan kayak iPhone itu terkenal kan chipsetnya. Jadi kayak gaming itu pasti badak banget sih, badak itu kuat banget, bener-bener kayak nggak nge-lag. Jadi gue bisa pastikan ya. Jadi gue nggak tampilin aja ya kalau ada video ada gambar. Untuk PUBG Mobile, Genshin Impact ini diajar semua guys, rata kanan ya. Jadi settingnya itu grafiknya itu rata kanan semua bagus. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau untuk beli gaming. Dan 13 ini juga satu lagi yang gue suka lagi ya guys. Ingat ya, ini dengerin kata-kata gue. Yang regular ya, kita ngomong bukan yang mini ya, 13 regular. Speakernya guys, astaga, speakernya 13 regular sama 13 Pro itu sama persis speakernya. Gue bisa jamin itu. Jadi speakernya ini benar-benar memanjakan telinga guys. Jadi benar-benar bassnya kerasa, treble-nya kerasa, enak banget sih.
keunggulan selanjutnya dari sini itu adalah kameranya ya guys. Jadi kameranya 13 ini gue bilang cukup powerful, dengan lensa telenya yang dia itu sama persis dengan 12 Pro Max, dan lensa utamanya juga kuat banget. Jadi ini semuanya ini 12 megapiksel ya guys. Cuma 12 megapikselnya Apple ini sama sangat bagus banget. And then ini gue mau tunjukin ya guys, gue mau tunjukin hasil-hasilnya ya, kurang lebih ini sekilas-sekilas saja ya guys untuk shotnya dari iPhone 13 Green. Ya, ini adalah perekaman indoor pakai lensa wide. Jadi lensa wide-nya kayak gini. Bagus ya iPhone. Ya, ini adalah lensa wide. Terus gue coba masuk ke lensa utamanya untuk iPhone 13. Jadi ini lensa utamanya. Jadi ini lensa utamanya untuk iPhone 13. Jadi max zoomnya iPhone 13 itu cuma bisa sampai videonya sampai 3 kali aja guys ya. Nah ini video dari sinematik, gue coba fokusin ke kopi ya, betul banget, namanya blur, kopinya full, bagus banget. Bisa fokus juga, kita ke fokus ke keyboard ya, juga bisa dia sangat bagus. So ya puas lah, puas banget sih dengan hasilnya. Jadi ini untuk perekaman dari iPhone 13. Ini iPhone 13 perekaman biasa ya, kamera depan seperti ini bagus banget ya. Ini adalah mode sinematik dari iPhone 13, keren ya. Jadi dia bisa fokus sendiri. Jadi ini emang teknologi Apple yang canggih banget. Jadi backgroundnya blur, jadi gua yang paling terang di sini. Rekaman outdoor dari iPhone 13. Jadi kalau outdoor nggak usah ditanya ya guys, dia bagus banget untuk outdoor, untuk iPhone 13 itu sendiri. Jadi ini maaf banget, ini di bangunan, jadi ini bagus banget sih bisa dibilang. Ini banyak gedung-gedung tinggi ya guys. Jadi ini bisa dibilang sangat bagus untuk mode malamnya. Ini mode 0,5, ini mode 01-nya. Jadi satunya ini lebih bagus daripada yang white-nya ya, kalau untuk mode malam. Ini perekaman dari iPhone 13 malam hari. Jadi seperti ini guys, stabil banget ya. Di luar ya, jadi bisa dibilang untuk fokusnya ini mantep banget guys. Jadi benar-benar tajam ya, dia ngikutin manapun kita pergi. Sinematik. Oke guys, setelah kelebihan kita akan membahas kekurangan dari iPhone 13 ini. Jadi kekurangannya iPhone 13 ini cuma dua ya dibandingkan yang Pro. Kalau menurut gue pribadi, yaitu adalah dia itu nggak ada lensa tele atau lensa zoom. Jadi ini lensanya cuma bisa 5 kali. Sementara kalau beli 13 Pro itu dia bisa sampai 30 kali. Jadi kelemahannya di situ. Cuma aku pribadi sih kurang pakai ya, karena aku kurang pakai tele sih, emang jarang sih. Gue biasanya pakai wide sama normal. Nah, selanjutnya kekurangan kedua yaitu ini guys, refresh rate-nya itu dia masih 60 Hz. Jadi lumayan nggak secepat biasanya ya guys. Jadi ini benar-benar yang standar banget. Jadi kesimpulan dari iPhone 13 Green ini menurut gua actually gini guys, simple. Kalian tuh beli iPhone tuh buat apa? Fungsinya itu apa? Gue tahu sih iPhone emang harganya mahal banget ya. Kalian tahu lah, iPhone kan seharga motor ya. Makanya orang-orang bilang, wah iPhone ini HP-nya para sultan nih. Sebenarnya kayak
gue itu kurang setuju ya. Emang sih kayak banyak orang dia itu buat gaya-gayaan, tapi kayak buat gue itu sebagai konten kreator itu butuh banget guys, karena iPhone ini terkenal akan videonya itu dia itu bagus banget. Jadi menurut gue itu iPhone ini salah satu yang the best, dan apa ya, dan layak itu dibeli. Tapi belilah dengan bijak, dalam arti kayak lu jangan setiap tahun beli sih. Kalau menurut gua kayak kalau kamu setiap tahun beli itu kayak pemborosan jadinya, bukan kayak sekedar kebutuhan. Kalau menurut gua kalau bisa minimal itu 4 sampai 5 tahun baru beli lagi. Bahkan iPhone 6 gua ini udah ke 13, ini lompatnya 7 tahun guys, bayangin. Jadi menurutku bijaklah dalam memakai uang ya, karena sekarang kan masa-masa resesi juga, ekonomi juga, kita harus pintar-pintar ya. So hari ini itu aja guys, jangan lupa untuk subscribe channel gue kayak biasanya. So stay slick and ciao guys, thank you buat hari ini.